Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 119 ayat 105. Firman Bapa ya, pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan pagi KPI Mayum Kaim pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2022 atau pada tanggal 10 Tefet 5783 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Haftarah kita, diambil dari 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 2 yang berkata demikian saudaraku. Saul berkata kepada Yonatan anaknya dan kepada semua hambanya bahwa mereka harus membunuh Daud. Namun Yonatan anak Saul sangat mengasihi Daud, sebab itu Yonatan memberitahukan Daud, demikian ayahku Saul sedang berusaha membunuhmu. Karena itu sekarang berjaga-jagalah hingga pagi, tinggallah di tempat rahasia dan bersembunyilah. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan Haftarah ini adalah Yonatan melindungi Daud, saudaraku. Saudaraku, sikap Saul terus merasa benci melihat Daud, saudaraku. Dan akar kepahitan ini terus mendalam sehingga dia berupaya untuk membunuh Daud. Bila kita renungkan saudaraku bahwa Daud ini sudah menjadi mantunya, saudaraku, karena anaknya yang perempuan yang kedua sudah menikah dengan Daud. Yang kedua, Daud merupakan pahlawan ataupun seorang panglima perang yang dapat berperang banyak, memberikan kemenangan kepada bangsa Israel, saudaraku. Namun sikap Saul tetap ingin membunuh Daud. Artinya Saul sebenarnya tidak memiliki dasar alasan apapun untuk membunuh Daud, saudaraku. Hal inilah yang disampaikan anaknya Yonatan. Justru Daud adalah pembela bangsa Israel. Daud merupakan mantunya sendiri, saudaraku. Namun disinilah, saudaraku, akar kepahitan itu, akar kebencian itu bisa mengalahkan rasional-rasional yang memang kebenaran, saudaraku. Dan betapa mengerikan hal ini bila ini terjadi. Sama seperti Saul, karena dia raja, memang dia memiliki otoritas untuk melakukan hal seperti itu. Namun bila dilihat dari secara keadilan, tentu dia sangat tidak adil, saudaraku. Namun itulah yang terjadi. Lewat firman pada pagi hari ini menjadi renungan bagi kita, untuk kita jalani dalam menjadi kehidupan iman kita saat ini. Bila ada roh kepahitan itu, roh kebencian itu, sesungguhnya dia juga sudah memiliki kekuatan yang dapat sama seperti Saul rasakan ini, saudaraku, yang sudah menutupi mata rohani, menutupi secara logika bahwa menganggap orang tersebut adalah semuanya salah. Orang itu tidak ada benarnya, saudaraku, karena sudah ada akar kebencian dan kepahitan ini. Hal ini, saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita. Agar kita hidup di zaman sekarang, jangan memiliki sikap hati seperti Saul ini, saudaraku. Tentu sikap hati yang seperti ini menandakan bahwa orang tersebut belum mengerti kebenaran dan belum menerima kasih karunia yang datangnya dari Bapa Yahweh. Karena kita sesungguhnya harus mengasihi sesama manusia, apalagi itu memang sudah menjadi bagian dari keluarganya, apalagi itu memang juga tidak ada merugikan bagi dirinya sendiri. Tentu hal itu tidak perlu harus dilakukan. Namun saudaraku, di zaman sekarang begitu banyak orang dengan tanda kutip mengaku bahwa dia orang percaya, bahkan penyembah kepada Bapa Yahweh, namun dia memiliki akar kepahitan yang dalam, saudaraku. Dia tidak mampu melepaskan akar kepahitan itu kepada seseorang, kepada orang lain, dan selalu masih terbawa dalam hidupnya. Namun terakhir ujungnya memang kita lihat orang tersebut sendirilah yang menjadi rugi, saudaraku. Mari saudaraku, lewat peristiwa Saul ini, kita renungkan bahwa kita harus campakkan, kita harus buang jauh-jauh, kita harus bayar harga, kita harus sangkal diri agar kita jangan mau masuk terjerat dalam tipu muslihat kepahitan hati ataupun sakit hati atau kekecewaan ini. Apalagi kekecewaan yang tanpa ada dasar, saudaraku. Tentu itu sangat mengerikan seperti halnya Saul ini. Bukan hanya harus ada dasar, saudaraku. Walaupun ada dasar, kita orang yang sudah mengasihi, mengerti kebenaran, kita tetap harus memberikan pengampunan kepada sesama. Itulah bukti
bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita lakukan sepanjang hari, semua yang menjadi berhasil, dan kita orang percaya kepada Bapak ya, kita tidak dipermalukan. Dan firman berkata bersama Bapak yang di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan kita percaya keselamatan yang pasti ada pada Bapak Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach. Amin. Haleluya. Salam Prago.